Hai, apa kabar? Selamat datang di pertemuan ke-10. Hari ini kita akan membahas mengenai topik perencanaan kapasitas. Saya telah mereview dan mengevaluasi tugas pertemuan kemarin. Di saat pandemi seperti ini, memang dalam proses kegiatan belajar mengajar, perlu adanya kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Tugas yang saya beri adalah pendalaman materi untuk pembelajaran mahasiswa. Saya memberikan ruang untuk pengayaan, memperluas pengetahuan, serta mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan dalam video pembelajaran. Namun, masih banyak yang tidak mengumpulkan. Memang menjadi mahasiswa yang cerdas dan pintar adalah sebuah pilihan. Maka saya berharap tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita. Hari ini ada dua hal aktivitas yang dapat dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama, silakan dapat menyimak video pembahasan pada hari ini. Dan yang kedua, silakan dapat mengerjakan tugas pengayaan yang akan saya share di akhir video kita. Tugas pengayaan ini berfungsi untuk membantu kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Maka harapannya, silakan Anda dapat mengerjakan dengan baik, sehingga Anda dapat mempelajari, mengembangkan, serta mendapat wawasan baru mengenai mata kuliah kita. Selamat berproses dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Silakan dapat disimak video pembahasan materi kita. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan kapasitas. Jadi untuk bahasan ini kita melihat bahwasannya setiap kegiatan produksi yang ada di dalam perusahaan itu pasti memiliki perencanaan mengenai berapa, apa, dan bagaimana jumlah dari barang yang akan diciptakan. Nah, untuk itu semuanya terkait dengan bagaimana merancang kapasitas yang ada di dalam proses produksi itu sendiri. Oke, baik, kita akan bahas seperti itu. Kalau misalnya dilihat yang namanya kapasitas adalah hasil dari produksi atau jumlah yang bisa dibuat oleh sebuah perusahaan biasanya dalam satuan kurun waktu tertentu. Nah, misalnya kalau dalam sebuah kegiatan produksi itu memproduksi barang dalam seminggu berapa kapasitasnya, dalam sebulan berapa, atau dalam 1 tahun berapa unit, seperti itu. Nah, ukurannya begitu, ya. Jadi berbicara tentang kapasitas ini kita berbicara tentang jumlah yang akan dipesan, yang akan diterima atau disimpan atau diproduksi oleh sebuah perusahaan, ya, dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya kegiatan perencanaan kapasitas ini mungkin akan berdampak pada bagaimana biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat produk itu, terus kemudian menyangkut juga bagaimana pola dari peramalan permintaan yang ada di dalam perusahaan. Karena secara tidak langsung besarnya permintaan juga berpengaruh terhadap besar kecilnya kapasitas. Jadi kalau permintaannya banyak, tentu kapasitasnya juga harus besar yang diproduksi, jumlahnya juga harus banyak, begitu ya. Dan juga mengenai peralatan atau fasilitas yang akan diberikan, itu jumlahnya pasti akan banyak. Semakin besar jumlah permintaan atau pesanan terhadap suatu produk,
dalam satu periode tentunya itu akan menyebabkan perencanaan terhadap kapasiti suatu produk itu juga semakin besar. Nah, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap beberapa hal gitu ya. Baik dari sisi biaya yang akan dikeluarkan, kemudian waktu pengerjaan, terus kemudian tenaganya juga dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat juga kapasitas juga merupakan suatu kemampuan alat atau fasilitas dalam menjalankan fungsinya. Jadi kalau misalnya dilihat di kegiatan produksi yang ada di perusahaan, khususnya yang ada di pabrikasi, itu kita bisa lihat pada saat kita akan menciptakan contohnya misalnya 1000 unit sepatu misalnya. Nah, untuk 1000 unit sepatu itu tentunya tiap-tiap bagian yang ada di dalam kegiatan produksi itu tentu akan menggunakan kapasitasnya masing-masing. Misalnya, untuk membuat sepatu kita memerlukan pengolahan bahan baku. Nah, untuk 1000 unit sepatu itu kira-kira kapasitas bahan baku yang digunakan berapa? Nah, itu. Terus kemudian, maaf, dalam hal melakukan semacam apa ya, assembly atau pembuatan sepatu itu sendiri, kita menggunakan bahan-bahan kain misalnya, bahan-bahan latek dan sebagainya. Nah, itu bahan-bahan itu diperlukan untuk 1000 unit sepatu itu kapasitasnya berapa banyak. Nah, itu di situ. Ya. Terus kemudian juga pada saat kita membuat sepatu tadi, kita juga memerlukan yang namanya perlengkapan dalam hal finishing dari sepatu itu. Misalnya lemnya, terus kemudian tali sepatunya mungkin, kemudian lidah sepatunya. Nah, itu kapasitas yang mau dibuat berapa? Nah, seperti itu. Nah, itu artinya butuh perencanaan. Pun sama kalau misalnya kita ingin memproduksi roti misalnya. Berapa tepung yang harus kita siapkan kapasitasnya untuk memproduksi misalnya 10.000 unit roti. Nah, seperti itu. Jadi semuanya berhubungan. Terus kemudian dari 10.000 unit roti tersebut kapasitas bahan bakunya yang disiapkan seperti itu, terus kemudian biayanya berapa? Terus tenaga kerjanya berapa kapasitasnya? Apa cukup dikerjakan oleh 5 orang, 6 orang, atau berapa? Nah, itu maksud dari kapasitas tadi. Jadi berbicara tentang hal tersebut. Nah, jelas ya sampai sini ya. Jadi kapasitas itu adalah jumlah yang unit yang akan diproduksi. Kapasitas juga bisa didefinisikan atau diidentifikasikan dengan berapa banyak peralatan atau fasilitas pendukung yang bisa dipakai. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin memproduksi 50 unit mobil, kira-kira mesinnya berapa kapasitas yang dipakainya? Apa 5 mesin, 7 mesin, dan sebagainya. Nah, itu. Ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Nah, untuk kapasitas sendiri, itu berdasarkan tadi dikatakan jumlah yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Nah, kalau berbicara tentang periode, tentunya kita berbicara tentang jangka waktunya. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat di sini ada yang namanya kapasitas untuk jangka panjang, kapasitas untuk jangka menengah, dan kapasitas untuk jangka pendek. Jadi, yang namanya menghasilkan unit barang itu bisa dilakukan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, tergantung dari barang yang akan dihasilkan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga membutuhkan yang namanya jumlah unit, jumlah alat, jumlah fasilitas yang dipakai. Jadi semakin panjang jangka waktunya, itu kapasitas yang dipakai itu semakin besar, mungkin bahan bakunya semakin banyak. Ya, terus kemudian peralatan yang dipakai juga kapasitasnya juga meningkat, dari sisi waktunya juga meningkat dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi perbandingannya seperti itu. Ya, jadi perbandingan pola perencanaan capacity atau capacity planning, ya seperti itu. Jadi berdasarkan timingnya.
Ya, there is a long term, middle term, atau short term. Nah, gitu. Jadi ada 3 seperti itu. Ya, oke, baik. Nah, kalau misalnya dilihat apa yang harus dilakukan dalam setiap jenis kapasitas berdasarkan waktu tadi. Nah, kita dilihat di situ bahwasannya untuk jangka panjang, karena sifatnya masih lama seperti itu dan jangka waktunya lama, jadi prosesnya lama. Ini biasanya untuk produk-produk yang produksinya itu memakan waktu yang lama. Misalnya dalam hal pembuatan otomotif misalnya, dan membuat peralatan-peralatan yang sifatnya itu konstruksi itu lama sekali, ya. Nah, karena lama itu artinya bagaimana caranya kita melakukan perubahan terhadap kapasitas yang ada, yang kita miliki, ya. Kita nggak mungkin menggunakan kapasitas yang seadanya kalau untuk jangka panjang. Jadi harus fasilitasnya itu ditambah lagi agar apa, kapasitasnya bisa maksimal. Nah, seperti itu. Jadi kapasitasnya harus ditambah, fasilitasnya. Terus kemudian peralatannya juga ditambah yang memiliki jangka waktu penggunaan umurnya relatif lama. Nah, seperti itu, ya. Jadi peralatannya itu peralatan yang relatif lama dipakai, yang tahan sampai 3 bulan, sampai 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun peralatannya seperti itu. Nah, itu kalau untuk yang long term, jangka panjang. Kemudian ada yang middle term atau jangka menengah. Nah, kalau jangka menengah ini pola pengubahan kapasitasnya itu dilakukan dengan subkontrak. Jadi berdasarkan kontrak-kontrak tertentu. Hari ini mengerjakan apa, hari ini mengerjakan apa. Nah, dibikin kontrak-kontraknya. Selain juga menambah peralatan, tapi tidak seperti yang kapasitas jangka panjang tadi. Ya, yang umurnya itu panjang. Seperti itu. Nah, kalau kapasitas jangka menengah karena kegiatan produksinya juga dianggap lama, dianggap banyak, maka perlu menambah yang namanya shift kerja. Ya, shift kerja. Shift kerja itu artinya menambah tambahan jadwal pekerjaan. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau untuk penggunaan kapasitasnya bagaimana? Ya, kalau untuk yang middle biasanya bisa menambah jumlah karyawan. Ya, seperti itu. Jadi karyawannya bisa ditambah. Kenapa? Tadi karena sudah ada yang namanya shift kerja. Nah, kita menggunakan metode shift kerja. Jangan ada shift kerja ini berarti ada yang namanya penambahan karyawan. Jadi jumlah karyawannya ditambah. Terus kemudian menggunakan persediaan. Ya, menggunakan bahan baku. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya produksinya itu harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, itu artinya dalam 3 bulan tersebut si perusahaan itu harus bisa mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di dalam perusahaan untuk melakukan itu, untuk bisa mencapai target 3 bulan itu. Nah, caranya seperti ini tadi, dengan membuat subkontrak pekerjaan, dengan menambah peralatan, ya, yang tadinya 2 ditambah jadi 5, dengan menambah shift yang tadinya hanya 2 shift sekarang jadi 3 shift. Tujuannya apa? Agar target 3 bulan itu tercapai. Menambah jumlah karyawan. Nah, seperti itu. Karyawan yang di pabrik tentunya gitu ya. Juga menggunakan persediaan yang ada. Nah, jadi persediaannya dioptimalkan. Penggunaan dari bahan bakunya. Terus kemudian ada perencanaan jangka pendek. Nah, kalau perencanaan jangka pendek di sini lebih kepada menggunakan kapasitas yang ada di dalam pabrik itu atau di perusahaan itu. Seperti penjadwalan tugas, penjadwalan karyawan, terus kemudian alokasi peralatan berupa mesin-mesin. Nah, tujuannya apa? Karena dia sifatnya short term, jadi dia itu harus cepat menghasilkan barang. Katakanlah dalam 1 bulan misalnya.
dia harus bisa menciptakan ribuan unit barang. Nah itu kan artinya harus ada penjadwalan kerja ya dari tiap-tiap divisi atau bagian-bagian yang ada di pabrik itu, terutama untuk karyawan-karyawannya. Bahkan kalau perlu karyawannya itu disuruh lembur. Nah seperti itu. Ada penambahan kerja. Nah ini biasanya untuk produk-produk yang sifatnya massal dan harus cepat jadi, gitu. Jadi tidak tidak menunggu lama. Jadi memang pesanannya itu serba cepat. Dia harus mengalokasikan mesin-mesin yang bisa bekerja secara optimal siang malam untuk bisa mengerjakan proyek pembuatan produk atau barang yang lamanya 1 bulan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi dialokasikan seperti itu. Nah itu kalau misalnya kita lihat suasana pabriknya mungkin lebih riuh kan begitu ya. Artinya lebih siang malam itu semuanya bekerja. Ya siang malam. Terlebih kalau misalnya ada yang berupa pesanan dalam jumlah yang banyak. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah itulah yang membuat proses dari perencanaan kapasitas jangka pendek itu memang sedemikian ketatnya seperti itu ya. Sehingga jadwal tugasnya itu sudah padat sekali. Hari ini harus mengerjakan apa, besok mengerjakan apa, besok lagi mengerjakan apa. Nah seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nah ini mengenai perbedaan dari masing-masing capacity tadi. Nah, untuk kapasitas sendiri itu selain dari jangka waktu, ada juga pembagian dari segi yang lain. Yang pertama yaitu kapasitas desain. Kapasitas desain di sini adalah kemampuan maksimum dari alat yang secara teoritis dapat dicapai. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat itu dalam gambar itu pekerja itu menggunakan alat. Ya, menggunakan alat. Nah, seperti itu. Nah, alat tadi dipakai untuk menciptakan kapasitas produksi yang optimal. Jadi bagaimana tuh barang-barang bisa diciptakan sedemikian rupa ya dengan menggunakan kapasitas alat-alat yang ada di dalam perusahaan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bagaimana tuh pola kerjanya alat-alat itu? Jadi semakin besar kapasitasnya, penggunaan alat-alat tadi diharapkan produk yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, seperti itu. Ya. Nah, situ dikatakan semakin besar perusahaan mengoperasikan fasilitasnya, nah, ya, maka kapasitasnya itu akan melebihi sekitar 82%. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya diilustrasikan gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu ingin produknya bisa selesai dalam jumlah yang banyak, ya dia harus memaksimalkan penggunaan peralatan yang ada di dalam perusahaannya itu agar hasilnya bisa tercapai. Nah, seperti itu, ya. Terus kemudian ada juga kapasitas output, yaitu kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Ya. Ya, misalnya kalau lingkungan yang berubah itu contoh misalnya memasuki musim kemarau, diprediksikan jumlah produksi beras dari daerah mana gitu ya, itu diperkirakan kisarannya antara sekian persen dari jumlah kebutuhan beras yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat ini lebih dipengaruhi oleh kondisi saja, kondisi dari perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Nah, perubahan yang ada di sekitarnya itu ya ada kondisi ekonomi, kondisi politik dan sebagainya. Kalau dari perusahaan ya
seperti itu, penjadwalan dan sebagainya. Nah, bagaimana produk kita itu bisa meningkat di periode ini? Nah, biasanya ditentukan oleh naik turunnya dolar Amerika misalnya, gitu. Naik turunnya inflasi, seperti itu. Jadi ada beberapa produk yang kapasitasnya itu bisa berubah-ubah disebabkan oleh kondisi seperti itu, ya, dipengaruhi oleh sekitarnya, ya misalnya tentang bagaimana produksi dari baja misalnya. Produksi dari baja, biji baja itu bisa meningkat jika deregulasi atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah terhadap proses produksi bajanya itu bisa diperingan atau menurunkan biaya masuk misalnya. Nah, itu juga ikut mempengaruhi itu produksi baja di dalam negeri. Nah, seperti itu. Ya, intinya ada hal-hal di luar perusahaan itu yang mempengaruhi produksi di dalam perusahaan. Nah, begitu. Ya. Oke. Terus kemudian juga ada kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh perusahaan dengan bauran produk, penjadwalan, pemeliharaan, standar kualitas yang diberikan. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ingin melihat seberapa efektif suatu produk yang dihasilkan, itu kita lihat dari proses yang ada di dalam produksi itu, yang menyangkut tadi bauran produk, metode, maintenance, atau quality of standard yang diberikan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kapasitas efektif ini adalah sebuah pencapaian dari suatu perusahaan berdasarkan hal-hal tadi. Berdasarkan hal-hal yang ada tadi. Gitu. Sehingga diharapkan dengan adanya bauran produk dan sebagainya tadi akan dihasilkan sebuah kapasitas yang efektif. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan memproduksi makanan misalnya, efektifnya dia itu menciptakan produksinya itu berapa kapasitasnya. Nah, itu dilihat dari sisi bauran produknya, gitu ya, metode penjadwalannya, pemeliharaannya, serta bagaimana sehingga dia itu bisa menciptakan suatu effectivity of capacity-nya sebesar misalnya 50% atau 60% dari total keseluruhan kapasitas yang ada. Nah, gitu. Ya, karena sifatnya di sini lebih rendah dari kapasitas desain. Ya. Lebih rendah dari kapasitas desain. Ya, jadi kalau misalnya Anda memproduksi nih ya, maksimum Anda bisa memproduksi itu 1000. Nah, dari 1000 itu berapa persen yang benar-benar efektif kapasitasnya memang bisa dihasilkan. Nah, itu maksudnya. Ya, maksudnya seperti itu. Berapa persen? Nah, itu disebut dengan kapasitas yang efektif. Kemudian juga ada kapasitas produksi, yaitu dari kegiatan produksi sendiri. Ya. Yaitu proses menghasilkan barangnya itu sendiri. Ada kapasitas berlebih, ada kapasitas kurang, ada kapasitas normal, dan ada kapasitas penuh. Dan juga ada kapasitas efektif di dalam kapasitas produksi. Ya, kapasitas berlebih di situ misalnya harga produksinya secara keseluruhan lebih besar dari kebutuhannya. Ya, sehingga ada produksi yang tidak terserap oleh pasar. Nah, gitu. Nah, ya. Jadi kebutuhannya itu 500. Tapi Anda melakukan over capacity 800. Jadi yang 300 itu tidak terserap pasar. Nah, terus kemana tuh Pak? Kalau nggak terserap pasar, ya itu akan menjadi apa ya? Semacam failure gitu ya, semacam kegagalan dalam hal produksinya seperti itu. Karena mungkin perusahaan itu tidak melakukan yang namanya
sistem peramalan yang baik terhadap permintaan konsumen. Nah, perusahaan yang baik itu adalah dalam hal melakukan produksi itu dia selalu mengacu pada bagaimana melakukan peramalan, meramalkan sehingga nanti akan dihasilkan yang namanya kapasitas yang ideal seperti itu. Ya. Terus kemudian ada juga kapasitas yang kurang. Ya, ini kebalikannya seperti itu. Permintaannya banyak tapi produksinya sedikit, gitu ya, sehingga timbul idle, gitu ya, idle. Nah, idle ini nanti dimanfaatkan oleh perusahaan lain biasanya untuk investasi. Jadi kalau misalnya Anda punya produk terus kemudian dijual, ternyata di pasaran produknya Anda laku, terus kemudian Anda tidak bisa memproduksi lagi. Nah, itu bisa menjadi peluang bagi perusahaan lain untuk masuk di dalamnya, menambal gitu kekurangan dari produk yang Anda jual, hasil dari produksi Anda. Ya. Terus kemudian ada juga kapasitas normal. Nah, ini antara permintaan dengan kapasitas produksinya sama, gitu ya, dengan produk yang diproduksinya sama. Nah, ini biasanya tingkat peramalannya sudah akurat nih ya, seperti itu. Nah, jadi tidak ada idle. Kemudian ada juga full capacity. Ya, full capacity adalah kapasitas yang mendekati kapasitas rancangan, desain capacity. Ya, full capacity itu bisa diartikan kalau misalnya kita merancang suatu kapasitas di kisaran antara 40 sampai 60%. Nah, kita bisa menciptakan yang namanya full capacity. Full capacity-nya itu kira-kira antara 40 sampai 50. Nah, seperti itu. Jadi lebih mengarah pada bagaimana kita mencoba mendekati kapasitas rancangannya. Terus kemudian juga ada kapasitas yang efektif. Kapasitas yang dicapai oleh sistem atau fasilitas dalam kondisi keterbatasan. Jadi kalau misalnya nih, kalau yang 3 kondisi tadi atau yang keempat kondisi tadi ini kondisinya normal. Bahan baku ada, peralatan ada, tenaga kerja cukup, metode ada, desain ada, semuanya ada. Gitu. Hanya tinggal tadi ya, kalau lebih berarti proses peramalan lebih atau kurang proses peramalannya agak bermasalah kan begitu ya, kurang bisa mendeteksi perubahan pasar. Kalau misalnya normal ya memang peramalannya bagus. Tapi ada juga yang kapasitasnya efektif dalam hal produksi. Efektif ini artinya dengan sejumlah keterbatasan yang ada dia bisa menciptakan yang namanya kapasitas yang maksimal. Ya, dia bisa menciptakan kapasitas yang maksimal. Permintaannya 1000 tapi dia hanya punya mesin 5. Nah, seperti itu. Kalau yang di 3 tadi yang kapasitas berlebih, misalnya mesinnya semuanya 10. Nah, gitu. Sehingga dia bisa memproduksi banyak. Tapi kalau ini enggak. Semuanya sama-sama produksinya 1000 unit. Tapi dalam kapasitas efektif di sini mesinnya hanya 3. Nah, seperti itu. Tenaga kerjanya juga terbatas. Ya. Yang mengoperasikan juga terbatas. Namun dengan keterbatasan itu dia bisa menciptakan yang namanya the optimal of capacity, kapasitas yang optimal. Bahkan bisa menyamai yang namanya kapasitas penuh seperti itu atau kapasitas normal. Nah, seperti itu. Kalau bahasa ekonominya menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan sesuatu yang lebih. Nah, seperti itu. Ya, itulah yang namanya kapasitas efektif itu di dalam sebuah proses produksi. Tapi kan perusahaan yang kayak gini itu
hanya 1-2 saja gitu ya. Artinya memang perusahaan-perusahaan yang benar-benar itu memiliki peralatan yang bagus walaupun cuma sedikit, terus tenaga kerjanya terampil, terus kemudian bisa bekerja overtime gitu ya, bisa menggunakan shift yang tadi itu, lembur bahkan seperti itu tenaga kerjanya ya. Jadi seperti itu kapasitas produksi. Nah, untuk bisa mengukur bagaimana pengukuran terhadap kapasitas, maka kita bisa menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan utilitas, kegunaan gitu ya, dan efisiensi. Nah, bagaimana caranya kita melakukan perhitungannya? Nah, di situ ada rumusnya. Untuk utilitas, maka diukur berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan secara aktual dibandingkan dengan kapasitas desain. Sedangkan untuk efisiensi, itu jumlah barang yang dihasilkan secara aktual dibandingkan dengan kapasitas efektif. Jadi efisiensi itu adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya yang seminim mungkin. Nah, begitu. Seminim mungkin. Bahkan efisiensi itu dianggap sebagai ukuran yang valid gitu ya dalam hal kegiatan pengukuran sistem kapasitas produksi ataupun dalam hal pekerjaan yang lain. Jadi tingkatnya itu diukur dari efisiensinya. Anda kalau ingin mengukur seberapa bagus kuliah Anda adalah hitung efisiensinya. Tentukan efisiensinya. Kalau efisiensinya bagus, berarti kuliah Anda bagus. Nah, seperti itu. Dengan sumber daya yang terbatas, Anda bisa menghasilkan hasil yang bagus selama kuliah. Dengan keterbatasan diri Anda yang nggak punya laptop, nggak punya handphone, terus kemudian pengetahuan seadanya, nah seperti itu misalnya ya, ya. Tapi Anda bisa menghasilkan prestasi sama seperti yang mereka yang punya kelebihan-kelebihan, itu Anda luar biasa. Dianggap sebagai manusia yang efisien dalam hal kuliah. Nah, ini ada contohnya misalnya. Jadi ada sebuah pabrik memproduksi jenis roti, ya. Dia memproduksi secara aktual 1048 roti. 148.000 roti. Dengan kapasitas efektifnya adalah 175 roti. Jadi kalau misalnya dioptimalkan seluruh mesinnya, nah begitu. Ya, maka dia bisa mencapai 175.000 roti. Nah, lini produksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 3 shift orang, 3 shift gitu ya. Kemudian 8 jam per hari dengan tingkat output roti sebesar 1.200 per jam. Nah, seperti itu. Tentukanlah kapasitas desain, utilitas, dan efisiensi pabrik. Nah, ini dari contoh ini. Nah, kita bisa melakukan pengukurannya. Nah, pengukurannya mana ini? Wah, di bawah ya. Bentar. Saya ini dulu. Saya apa namanya? Oke. Saya betulkan dulu. Ya, bentar. Sebentar, contohnya nggak keikut ya. Nah, ini dia nih. Nah, bentar ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Gitu ya. Ya. Jadi karena yang namanya tadi dikatakan kapasitas desain adalah keseluruhan. Nah, kapasitas yang menyangkut penggunaan mesin, fasilitas, dan sebagainya
maka kita bisa menggunakan seluruh atribut itu dalam menghitung berapa besarnya kapasitas desain yang ada. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dari hasil itu nanti bisa menjadi patokan untuk membuat yang namanya perhitungan terhadap utilitas dan efisiensi. Nah, karena di dalam kapasitas desain itu menggunakan seluruh fasilitas yang ada, jadi seluruhnya kita kalikan saja. Baik itu mesin operasionalnya, baik itu karyawannya, ya, baik itu metode kerjanya, semuanya dikalikan dengan jumlah output per jamnya. Nah, seperti itu. Sehingga menghasilkan angka 201.600 roti. Nah, untuk bisa menghitung utilitasnya tadi adalah rumusnya adalah output aktual dibagi dengan kapasitas desain. Nah, gitu ya, kapasitas desainnya. Yaitu aktualnya tadi adalah 148 dibagi dengan yang baru kita hitung tadi, 201 tadi, menghasilkan angka 73,4%. Efisiensinya kalau kita memproduksi dengan komposisi yang seperti ini yang seperti 7 hari, kemudian shiftnya 3, kemudian lamanya 8 jam, maka kita akan menghasilkan efisiensi sebesar 84,6% diperoleh dari aktual output dibagi dengan kapasitas efisiennya. Nah, seperti itu. Kapasitas efektifnya, sorry. Nah, itu caranya seperti itu. Cara menghitung bagaimana mengetahui tingkat utilitas dan efisiensinya. Nah, ya. Oke. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan suatu kapasitas yang optimal? Gitu. Caranya adalah yang tadi saya bilang. Agar tidak terjadi kelebihan kapasitas, kekurangan kapasitas, dan sebagainya, maka perlu adanya keakuratan dalam hal forecasting, meramalkan. Kemudian memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Jadi kalau misalnya ingin kapasitasnya efektif atau full gitu ya, sebisa mungkin harus menggunakan teknologi yang ada. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, ini saya share screen dulu. Nah, ya, saya share screen. Ini yang tadi. Mana tadi tuh? Bentar ya. Nah, ini. Nah, ini contohnya. Ya. Bentar, saya gedein dulu. Gedein dulu view. Slideshow. Mana itu slideshow? Slideshow. Ya, bentar ya. Oke, mohon maaf. Nah, tadi kita sampai sini. Ya, jadi kalau ingin menghitung berapa besar ini, rotinya, tadi belum di slideshow ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi Anda kalikan dulu seluruh fasilitas yang ada. Kalikan dulu fasilitas yang ada dengan jumlah produksinya. Sehingga akan menghasilkan angka 201. Nah, utilitasnya itu jumlah yang aktual dibagi dengan jumlah yang Anda cari tadi, kapasitas desainnya. Sehingga dapat persentase seperti ini. Terus kemudian yang selanjutnya, untuk efisiensi, ini adalah 148
Aktualnya dibagi dengan yang efektif, kapasitas efektifnya segini. Jadi yang diperoleh angka seperti ini. Nah, untuk bisa melakukan hal seperti itu, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengoptimalkan peramalan. Nah, begitu ya. Bagaimana cara melakukan forecasting dengan tepat. Terus kemudian memahami teknologinya. Jadi kalau ingin memproduksi dengan jumlah kapasitas yang optimal gitu ya, teknologinya harus bagus gitu. Nah, teknologinya harus bagus dibarengi dengan teknologi yang ada. Jangan menggunakan teknologi yang jadul. Karena itu akan mengganggu pada efisiensi yang tadi. Nah, ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah harus ditentukan yang namanya volume yang paling optimal yang bisa dicapai di dalam proses produksi itu. Yang optimal berapa? Dengan menggunakan fasilitas yang ada. Oh, yang optimal adalah 10.000 unit. Ya sudah segitu. Sehingga nanti tidak akan terjadi lebih atau kurang dalam hal kapasitasnya. Nah, gitu. Juga upaya yang selanjutnya adalah perlu melakukan yang namanya perubahan. Perubahan dalam metode, perubahan dalam hal pola kerja karyawan dan sebagainya. Nah, itu perlu dirubah yang tadi seperti yang tadi. Ya, perlu ada shift misalnya, perlu ada lembur dan sebagainya. Ya, itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas yang baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat kembali bahwasannya kapasitas itu sangat erat hubungannya dengan permintaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan kapasitasnya berlebih, permintaannya kurang, nggak bagus. Permintaannya lebih, kapasitasnya kurang juga nggak bagus. Seperti itu. Ya. Nah, jadi perlu adanya strategi-strategi di dalam proses produksi tadi agar tercipta yang namanya kapasitas yang optimal. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya permintaannya tinggi, kapasitasnya sedikit, ya repot juga seperti itu ya. Kita tidak bisa memenuhi permintaan konsumen sehingga nanti yang tidak kita bisa masukin itu akan diambil sama kompetitor kita. Seperti itu. Ya. Nah, ini cara-caranya. Cara menyesuaikannya antara kapasitas dengan permintaan, bisa mengubah staf, memperbaiki metode, menyesuaikan peralatan, kemudian mendesain ulang produk yang re-engineering, artinya rekayasa ulang, seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan. Agar apa? Agar tercipta suatu kapasitas yang optimal. Nah, seperti itu. Ya. Nah, perencanaan kapasitas itu bisa dilakukan dengan berbagai cara perhitungan. Nah, yang pertama yaitu menggunakan teknik break-even point. Nah, ya, break-even point di mana kondisi bahwasannya jumlah pendapatannya itu sama dengan jumlah biayanya. Ya, sehingga rumusnya seperti itu. Rumus dari BEP. Kemudian membuat pohon keputusan. Pohon keputusan, di dalam pohon keputusan itu nanti akan dilakukan proses bagaimana penilaian terhadap kegiatan kapasitas produksi itu sehingga menghasilkan produk-produk yang optimal, kapasitas yang optimal. Juga menggunakan teknik net present value. Nah, ini Anda sudah pelajarin semuanya ini. Ya, Anda sudah pelajarin di manajemen keuangan ini. Sudah Anda belajar. Ya. Nah, ini contohnya misalnya. Kalau dalam menggunakan break even point. Ya. Break even point-nya seperti itu. Jadi jumlah biaya tetapnya dibagi harganya, nah, seperti itu, ya, dikurangi dengan biaya variabelnya. Nah, ya. Nah, di situ ada tuh data-datanya, harga biaya tetapnya 10.000, ya. Terus kemudian harga jualnya $4,
dan harga variabelnya sekian. Nah, gitu. Ya, harga variabelnya, biaya variabelnya yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Nah, tinggal ditambahkan saja. Sehingga nanti Anda bisa memproduksi secara optimal pada jumlah segini. Perusahaan bisa memproduksi dalam jumlah segini. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, seperti itu. Jadi, dengan metode ini, kita bisa memprediksi berapa besarnya kapasitas produksi yang harus kita produksi sehingga menghasilkan ongkos biaya produksi yang sama nantinya dengan hasil yang diperoleh. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menghitung nantinya itu bisa memprediksi kira-kira saya akan memproduksi sekian kalau misalnya saya itu menginginkan bahwasannya antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diterima itu sama. Gitu. Saya akan memproduksi sejumlah segini. Tapi kalau misalnya saya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, nah kita bisa meningkatkan jumlah produksi kita di atas itu. Nah gitu. Tapi setidaknya kita memiliki gambaran perusahaan. Ya, memiliki gambaran berapa besar nanti yang harus dia produksi kalau misalnya kondisi tidak untung dan tidak ruginya adalah segini. Oh, kita ingin mencapai keuntungan 20%, berarti jumlah produksinya adalah 20% ditambah dengan jumlah yang ini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi sekitar 6 ribuan lah, 6 atau 7 ribu unit. Nah, baru dapat keuntungan 20%. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada contoh juga seperti ini. Jadi kalau misalnya diberikan sebuah pilihan-pilihan alternatif gitu ya, dalam hal pemilihan fasilitas produksi, apakah menggunakan skala kecil, sedang, atau besar, itu bagaimana, apa yang harus kita pilihkan seperti itu. Nah, di sini ada informasi-informasi untuk melakukan perhitungannya. Ya, ada informasi tentang labanya. Ya, ada informasi tentang kerugiannya. Nah, seperti itu. Dan juga ada informasi tentang kemungkinan-kemungkinannya. Jika dibuat pasar yang besar, kecil, atau sedang. Tapi juga ada kemungkinannya kalau misalnya tidak tidak berproduksi sama sekali. Nah, seperti itu. Ya. Atau pasarnya rugi. Nah, dari informasi ini kita bisa memperoleh kondisi seperti ini. EMF adalah expected monetary value. Jadi, seberapa besar nilai yang bisa perusahaan dapat jika kondisinya seperti itu. Nah, ya, jika kondisinya seperti soal tadi. Nah, seperti itu. Kalau pabriknya besar, maka nilai expected monetary value-nya atau harapan expected yang diharapkan, nilai yang diharapkan oleh perusahaan akan negatif 14.000. Jika pabriknya yang dibuat itu sedang, maka nilainya akan positif 18.000. Jika pabriknya kecil, maka expected value-nya adalah 13.000. Dan jika tidak melakukan apa-apa, maksudnya tidak membangun perusahaan itu besar, kecil, atau sedang, hanya biasa-biasa saja seperti itu ya, maka tidak dapat apa-apa. Nah, dari sini Anda bisa melakukan keputusan kira-kira dengan kapasitas yang ada seperti tadi, kapasitasnya itu dibangun pabrik yang besar atau kecil, kira-kira mau pilih yang mana? Nah, seperti itu. Tentunya yang dipilih adalah yang menghasilkan
nilai harapan yang paling tinggi. Gitu ya. Nilai harapan yang paling tinggi. Yang menghasilkan keuntungan yang paling tinggi. Nah, gitu. Ya. Kemudian ada contoh lagi. Nah, ada contoh lagi. Bagaimana misalnya perusahaan itu diminta untuk memilih investasi yang nantinya bisa menghasilkan kapasitas yang optimal. Nah, di sini ada investasi A dan B. Nah, seperti itu. Ya. Jadi masing-masing punya yang namanya indikator, yaitu memiliki jumlah biaya awal di situ. Ada 25.000, investasi B memiliki biaya awal 26.000. Sekilas kalau berdasarkan asumsi biaya atau cost method, tentunya kita memilih yang biayanya kecil kan begitu ya. Biaya kecil. Nah, gitu. Yaitu yang 25.000 tentunya, yang pengeluarannya kecil. Tapi di sisi lain kita juga harus memperhitungkan. Kenapa? Karena di situ tidak selain unsur biaya ada juga unsur waktu. Jika kedua investasi tadi jangka waktunya sama 4 tahun dan tingkat suku bunga yang berlaku 8 tahun, apakah biaya 25.000 itu masih dipilih? Seperti itu. Ya. Oke, nah kita lihat. Nah, ya, kita lihat seperti itu. Jadi selama 4 tahun ada data dari dua investasi ini yang nantinya dipakai untuk menghasilkan kapasitas yang optimal seperti itu ya. Data-data yang diperoleh indikatornya adalah mengenai arus kasnya selama 4 tahun. Nah, gitu. Kalau tadi kan dari sisi biayanya, sekarang dari sisi kasnya. Yang A, arus kasnya 10.000 tahun pertama, terus kemudian 9.000, kemudian tingkat nilai dari nilai uang saat ini jika dihitung pada tingkat suku bunga 8% adalah segini. Nah, seperti itu. Ya, nilai saat ininya. Nah, ya, pengalinya lah. Nah, ya. Terus kemudian tahun kedua sama, tahun ketiga yang A lebih kecil dari yang B dan selanjutnya. Sementara yang B dari tahun ke tahun sama arus kasnya. Nah, dengan komposisi seperti ini kira-kira Anda mau pilih yang mana? Nah, seperti itu. Nah, perhitungannya itu bisa Anda lakukan seperti ini. Ya. Tingkat nilai sekarang dikali dengan arus kas tahun pertama. Nah, ini. Yang A dan B sama. Terus kemudian tingkat nilai sekarang pada tahun kedua dikali dengan arus kas tahun kedua. Yang B juga sama. Semuanya dikali, setelah menghasilkan sesuatu kemudian ditambah. Nah, ditambah menghasilkan angka 28470, 29808 untuk yang investasi B. Tadi di awal kita sudah memiliki bahwasannya masing-masing dari perusahaan tadi, masing-masing investasi tadi memiliki biaya awal yaitu 25.000 dan 26.000. Jika dibandingkan dengan total keseluruhan dari nilai arus kas selama 4 tahun, dari A dan B, maka kita akan bisa memperoleh bahwasannya untuk saat ini, untuk saat ini masing-masing perusahaan memiliki nilai yaitu 3470 dan 3808. Dalam hal memilih investasi, tentu kita akan menginginkan bahwasannya investasi yang kita akan mulai saat ini harus menghasilkan nilai yang lebih tinggi.
Nah, seperti itu. Sehingga kita akan memilih nilai yang B. Gitu. Jadi kalau Anda menanamkan investasi di B, saat ini Anda bisa memperoleh kapasitas yang optimal sebesar segini. Sementara kalau yang A segini. Nah, gitu. Nah, ini artinya investasi B kita anggap sebagai investasi yang akan menghasilkan kapasitas yang optimal. Nah, begitu. Oke. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, menyudahi dari pemaparan penjelasan mengenai perencanaan kapasitas. Kalau ada hal yang kurang bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan via WA Group atau melalui forum diskusi yang ada di MyBest. Saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selamat siang. Oke. Untuk tugas pengayaan, silakan dapat dilihat ketentuan berikut ini. Yang pertama adalah silakan presentasikan ulang topik pembahasan kita dengan beberapa catatan sebagai berikut. Anda dapat mengganti soal hitungan dengan studi kasus lainnya, sehingga Anda bisa menerapkan hitungan yang ada dalam slide dengan kasus-kasus yang berbeda. Yang kedua, presentasi berfungsi untuk memperdalam materi. Karena perkuliahan kita tidak ada tatap muka, maka saya berharap Anda dapat mengerjakan tugas ini untuk dapat memperdalam materi yang telah disampaikan, sehingga dimungkinkan Anda bisa menambahkan materi yang ada dan memperdalam pemahaman Anda lewat tugas presentasi ini. Ketiga, silakan dapat dipresentasikan dengan menampilkan PowerPoint Anda serta wajah Anda. Ini semua berfungsi untuk memantau, mengevaluasi perkembangan proses belajar Anda. Silakan dapat direkam dan dikumpulkan ke dalam MyBest di dalam link YouTube seperti biasanya. Ingat, menjadi pintar dan cerdas adalah pilihan. Maka silakan Anda memilih menjadi mahasiswa yang lebih baik dan meninggalkan kesan bahwa Anda malas, tidak mau mempelajari yang baru, dan tidak mau untuk berproses. Saya berharap bahwa dinamika kelas kita tetap baik dan proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Maka saya berharap silakan mengerjakan tugas ini dengan baik. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Tetap sehat dimanapun kalian berada, dan Tuhan memberkati kita semua.